Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo, selamat datang di channel Mr. Miss, channel tentang pendidikan, teknologi, dan aplikasi. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Apabila kalian tidak suka juga boleh kasih jempol ke bawah dan berikan masukan pada saya untuk menghasilkan video pembelajaran yang lebih baik lagi. Selamat belajar dan semoga sukses. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah cara yang baru. Mungkin teman-teman biasanya pakai Zoom. Saya ingin mencoba pakai Teams. Ini tidak bayar, gratis. Kalau Zoom itu kalau langganan kena bayar. Jadi saya mencoba sesuatu yang baru ya. Saya akan menjelaskan tentang pembelajaran daring hari ini, bahwa selama nanti belum dibolehkannya tatap muka, maka kita akan melakukan pembelajaran daring. Nah, di dalam pembelajaran daring di SMP Tunas Bangsa, teman-teman itu dikasih buku digital dalam bentuk PPT ya, yang kemarin saya share di grup kelas kita, kelas 7D. Ada namanya buku digital. Nah, seperti apa buku digital? Biar teman-teman paham, saya share aja. Sebentar, saya share screen-nya. Yang ini coba. Apakah sudah kelihatan di layar kalian? Sudah, baik. Kalau kalian buka pakai PPT 2016, maka akan muncul seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi mata pelajarannya adalah IPA ya. Nanti saya ngajar IPA kelas 7, pengajarnya saya. Nah, isinya apa? Nanti di dalamnya ada kompetensi inti. Nanti teman-teman bisa baca. Kompetensi dasar materi 1 yang akan kita bahas adalah minggu ini menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar, satuan baku. Jadi pelajaran IPA yang pertama kalian harus kenal itu apa itu besaran, apa itu satuan. Kemudian melakukan pengukuran. Nah, nanti di sini kalian akan tahu standar satuan yang baku, standar, dan satuan yang tidak baku. Tujuan pembelajarannya nanti kalian tahu tadi sudah konsep besaran dan satuan. Kemudian bisa membedakan besaran pokok dan besaran turunan, karena besaran itu ada dua jenis, besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian kalian juga dapat melakukan pengukuran dengan benar. Nah, setelah itu nanti kalian akan tahu mana sih yang satuan baku dan tidak baku. Nah, seperti ini tampilan buku digitalnya. Jadi tinggal kalian buka di laptop, lebih di HP juga bisa, tapi dengan syarat ini tadi PPT 2016 atau Polaris Viewer ya. Lanjut, teman-teman baca ya. Misalkan di situ ada materi ya, dibaca, dipahami. Kalau nggak paham boleh ditanyakan. Nah, jadi pembelajarannya bisa dua arah. Nanti teman-teman bisa bertanya pengampunya. Salah satunya di IPA ini saya. Misalkan kalian nggak paham besaran itu apa, jadi segala sesuatu yang dapat diukur. Apa yang dapat diukur? Contohnya adalah kamu lihat ada meja. Dari meja apa yang bisa diukur? Misalkan panjang mejanya. Panjang meja diukur pakai apa? Pakai penggaris. Bisa. Pakai tangan bisa nggak? Namanya jengkal. Bisa. Itu namanya satuan yang alat ukur yang tidak baku. Nanti satuannya juga tidak baku. Kalau yang baku biasanya pengukuran panjang pakai
penggaris. Nah, setelah ngukur dapat angka nggak? Misalkan panjang mejanya pasti dapat angka kan? Ya. Misalkan panjang mejanya 60 cm misal. Itu adalah angkanya. Nah, sentimeter itu adalah satuannya. Jadi besaran itu punya 3 hal. Cirinya dapat diukur, mempunyai angka, dan ada satuannya. Nah, satuan itu segala sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Yang menjadi pembanding apa? Panjang meja dengan panjang penggaris. Itu namanya kita membandingkan ya. Di situ satuannya senti karena penggaris satuannya adalah senti. Misalkan panjang meja dibandingkan dengan satuannya jengkal, berarti nanti panjang meja berapa jengkal gitu. Dulu orang kan nggak punya penggaris, nggak punya alat-alat, biasanya pakai jengkal ngukur. Misalkan panjang tanah misalkan, itu pakai jengkal juga. Misal seperti itu. Nah, besaran pokok apa? Besaran yang satuannya sudah didefinisikan. Nanti besaran pokok ada 7. Ada 7. Nah, di sini contoh tadi panjang dapat diukur dengan penggaris. Selain penggaris yang lainnya ada. Nanti teman-teman harus tahu juga bahwa tidak hanya panjang itu tidak hanya diukur dengan penggaris. Bisa dengan jangka sorong, ada micrometer scope. Nah, apa jangka sorong dan micrometer scope? Nah, tugas kalian membaca. Nah, literasi di sini kalian disuruh membaca. Massa dapat diukur dengan neraca. Kalian biasa misalkan ke pasar beli buah berapa kilo? 1 kilo. Nah, itu neraca namanya. Mengukur massa benda pakai neraca. Waktu dapat diukur dengan stopwatch. Nah, misalkan Tufaila lari. Mulai start. Nah, berapa lama Mbak Tufaila lari, itu namanya waktunya sebenarnya. Nah, waktu yang paling singkat berarti paling cepat. Kemudian besaran pokok ada 7 nih. Ada panjang, satuannya meter, lambangnya M. Nanti teman-teman bisa baca di buku digital. Massa, satuannya kilogram, simbolnya kg, dan seterusnya sampai intensitas cahaya, satuannya kandela, tulisannya candela. Suhu bukan Celsius ya, biasanya teman-teman tahunya Celsius. Kalau dalam satuan sistem internasional SI itu sistem internasional, suhu itu satuannya Kelvin atau Kelvin. Nah, itu 7 besaran pokok. Selain 7 besaran pokok, nanti ada besaran turunan. Jadi yang perlu kalian ingat saja sebenarnya 7 besaran pokok ini. Ketika ujian nasional ini sering ditanyakan ya, 7 besaran pokok ini. Tapi pertanyaannya bukan segampang itu, nanti kalian analisis ya. Nanti kalian bisa lihat contoh-contoh soal ujian nasional. Nah, kebetulan kalian tidak ada ujian nasional, jadi nggak usah takut. Tapi nah, ini adalah ilmu pengetahuan ya. Nanti kalian bisa pakai dalam kehidupan sehari-hari. Masa nggak tahu waktu satuannya apa gitu. Nah, ini ilmu ini dipakai untuk mata pelajaran yang lain juga, matematika khususnya. Nah, kemudian contoh besaran turunan adalah luas, volume, kecepatan, maksud jenis, dan besaran yang lain itu masih banyak besaran turunan itu. Berat itu juga besaran turunan ya. Berat badan itu sebenarnya bukan berat ya, tapi massa badan kalian. Yang biasa diukur, ditimbang itu bukan beratnya, tapi adalah massanya. Sekarang banyak orang yang massanya naik karena lockdown ya, bukan berat, naik massanya. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini nanti ada video pembelajaran, nanti kalian bisa klik, tinggal didengarkan videonya. Nah, suaranya seperti apa nanti kalian bisa lihat. Nah, isinya seperti ini. Nah, ilmu-ilmunya ada di sini semua, penjelasan lebih jelasnya. Itu yang pertama, PPT ya. Kalian ini tadi kemarin sudah dapat ini, untuk sumber referensinya ini salah satunya. Kemudian ada namanya tugas terstruktur ya. File ini pelengkap dari buku digital tadi. Kalau digital itu ringkasannya, ini penjabarannya salah satunya di tugas terstruktur. Tugas terstruktur ini dikerjakan 1 hari ketika pembelajaran sains. Ketika ada tulisan tugas terstruktur, berarti ini diselesaikan pada hari itu.
Nah, tugas terstruktur ini berisi ringkasan materi dan juga kegiatan yang bisa kalian lakukan di rumah. Misalkan ukurlah panjang atau lebar meja. Meja kan ada di rumah. Menggunakan penggaris dan menggunakan jengkal. Panjangnya berapa, lebarnya berapa, kalau pakai jengkal berapa. Jengkal itu seperti apa kalian bisa ngelihat, cari aja di Google, search jengkal. Nanti kalian bisa lihat apa itu jengkal. Nah, kemudian pertanyaannya dijawab. Nah, ini di sini hasil dari pengamatan ini dan tanya jawab ini sampai kesimpulan. Ini yang dikumpulkan ke saya pada saat ada tulisan tugas terstruktur sign di jadwal kalian. Nah, ini yang dikerjakan 1 hari ya, langsung selesai. Ini juga dijawab. Kemarin hanya ada beberapa anak yang jawab latihan soalnya saja. Berarti itu masih kurang. Karena masih ada ini kegiatan sama tanya jawab di sini. Apa sih gunanya? Di sini adalah keterampilan kalian, penilaiannya dalam keterampilan kalian. Nah, ini kalian sudah bisa terampil nggak membaca panjang meja, lebar meja gitu. Itu namanya penilaian ya. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Belum ya. Ya. Jadi ada 2 file tadi saya sudah jelaskan. Ini buku digitalnya, kalian baca sampai selesai. Kemudian tugas terstrukturnya itu diselesaikan 1 hari ya. Nah, ada yang dikerjakan selama lama ya. Lama itu projectnya. Kalau project ini bisa sampai hari Rabu maksimal, dikumpulkannya hari Rabu. Di sini kegiatannya lebih banyak lagi. Kalau hanya di terstruktur itu cuma 1 hari, kalau project itu bisa sampai hari Rabu. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk project sign adalah kertas HVS ukuran A4. Kalian bisa, kalau buku gambar juga bisa. Ada pulpen, ada penggaris. Nah, apa yang akan diukur? Yang ada di rumah kalian, pensil, meja tamu, bak kamar mandi, buku tulis, pulpen, penghapus, box makan siang, mushaf Al-Quran, handphone, dan cermin. Kemudian caranya diukur panjang maupun lebar dari benda ini, nomor 4 ini. Kemudian hasilnya di mana? Dituliskan di kertas HVS. Bentuk tabelnya seperti ini. Kemarin ada yang tanya, ini diisi semua? Iya. Kalian sudah ngukur panjang pensilnya berapa, lebar pensilnya berapa, luasnya tinggal panjang kali lebar. Kalau volumenya gimana Ustadz? Kalau pensil itu bentuknya seperti tabung ya. Nanti kalian ukur volume tabung di sini. Ini matematika. Jadi sign itu gabungan antara IPA dengan matematikanya. Besarannya apa? Bentar ya. Besarannya apa? Di sini nanti kalian isi caranya. Misalkan ya di nomor 1 saya kasih contoh nomor 1 ya. Pensil. Nanti kan kalian nulis panjangnya misalkan 3 cm. 3 cm. Lebarnya misalkan 2 cm. Luasnya berarti ini kelihatan nggak kalian di tampilan kalian? Enggak, Us. Oh enggak. Oh sorry. Oh nggak kelihatan. Nah. Ini udah kelihatan? Udah. Nah, ini namanya project ya. Project ini saya ulang lagi. Ini namanya project yang dikerjakan sampai hari Rabu. Kalian ngukur apa? Ngukur ini nomor 4 ini tadi, bahan-bahan yang ada di rumah kalian. Gimana? Ada yang bertanya? Tidak ada? Saya lanjutkan ya. Oke. Jadi ini misalkan ya, panjang pensil misalkan 3 cm, lebarnya 2 cm. Nah, luasnya gimana isinya? Ya panjang kali lebar. 3 kali 2 berapa? 6 cm persegi. Kemudian volumenya. Nah, kalian ukur jari-jari diameter boleh, jari-jarinya boleh, pensil diameternya.
Kemudian diukur pakai volume tabung. Misalkan ketemu, misalkan ya, 12 cm kubik. Besaran di sini apa saja? Oh, dari pensil itu kita mengetahui besarannya apa saja. Panjang yang bisa diukur tadi, panjangnya. Kemudian apa lagi? Lebarnya. Apa lagi? Luasnya. Kemudian apa lagi? Volumenya. Jadi ada 4 ya. Nah, satuannya apa saja di sini kita tahu satuannya. Oh, panjang itu satuannya adalah misalkan cm. Ini kan cm ya. Kemudian cm juga lebar. Luasnya apa satuannya? Cm persegi. Kalau volumenya apa? Cm. Gitu. Ini contoh kalian ngisi dari project lainnya. Kemudian setelah itu kalian di sini ada catatan, isilah tabel di atas sesuai dengan besaran dan satuan bakunya. Kalau satuan bakunya cm itu masih belum baku, kalian ubah sama dengan cm ke meter, naik 3 kali, berarti naik 2 kali dibagi 100, berarti 0,03 meter. Karena satuan panjang SI-nya sistem internasionalnya adalah meter, seperti yang di tugas struktur ini. Nanti di buku kalian bisa lihat satuan SI-nya ya. Di meter kita ubah lagi 0,02 meter. Nah, ini dijadikan meter juga. Jadi 0,04 meter. Nah, cm ke meter naik 2 kali, sekali naik dibagi 100 kalau pangkat 2. Ini sama dengan 0, kalau 3 berarti dibagi sekali naik dibagi 1000. Kalau meter berarti naik 2 kali dibagi 1 juta. 3, 14 meter kubik. Nah, satuannya berarti kita ganti saja yang SI, berarti meter persegi, meter kubik. Nah, seperti itu. Ini contoh pengisiannya seperti ini. Jadi kemarin yang masih belum benar, nanti satuannya disesuaikan dengan satuan SI ya. Kalian di sini mintanya adalah satuan SI. Nanti dijawab pertanyaannya, silahkan dijawab. Kemudian ini juga dikerjakan. Jangan lupa nanti jawabannya di kertas appraisal diisi nama lengkap kalian dan kelas. Nah, pada saat hari Rabu kalian kumpulkan kelas 7A dan 7B ke saya, kelas 7C dan 7D nanti ke Ustadzah Prima, karena rumpun sains ini ada 2 pengajar ya, saya dan Ustadzah Prima. Saya mengajar IPA, Ustadzah Prima mengajar matematikanya. Begitu. Ada yang ditanyakan? Enggak ya. Oke. Jadi itu tadi proyeknya. Kemudian kalau yang ini adalah tugas terstrukturnya. Ini harusnya kemarin sudah diselesaikan ya. Tugas terstrukturnya yang ini ya. Ini tugas terstruktur yang kemarin harusnya sudah dikumpulkan oleh kalian. Ini saya untuk hari ini karena belum tahu, maka saya beri tenggat waktu, karena setiap hari itu pasti ada tugas terstruktur dari mata pelajaran yang lain. Oh ya, hari ini baru kelas 7D ya. Tugas terstruktur IPA-nya belum saya bagi ya. Sudah kan atau belum kemarin? Udah kemarin kayaknya. Sudah ya? Sudah. Oke, siap. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, maka saya lanjut ke kuis. Cukup? Ada yang mau bertanya? Davina mau tanya? Tidak. Oke, kita kuis ya sekarang ya. Oke, kita ke kuis. Kuisnya pakai ini aja. Nah, kelihatan di desktop? Kelihatan. Oke, bentar. Kita
kuis. Pernah ikut kuisis nggak? Pernah melakukan kuisis nggak? Ada yang pernah ya? Sambil nunggu, nanti kalian join ke sini, nanti kita pengen lihat kalian di antara kalian ini siapa yang tadi memahami penjelasan saya. Oke, caranya adalah kalian klik ini, kalian tulis di browser kalian, di Chrome kalian boleh join myquizzes.com. Kodenya ini. Sekarang Om? Ya, sekarang. Silahkan coba kalian di browser kalian ketik ini join myquizzes.com sekarang. Nanti akan muncul yang sudah bisa masuk ke sini. Ya, belum ada yang masuk, silahkan masuk. Klik di browser kalian, join myquizzes.com, kemudian kodenya 520559. Oke, ada yang masuk. Juneska. Oke, yuk yang lainnya. Baru Juneska yang masuk. NTS. Ya. Sufaila sudah bisa masuk, Mbak Nizar sudah masuk, baru 3 nih. Yang lainnya silahkan masuk. Nanti kalian ngerjainnya di laptop atau HP kalian ya. Ini saya hanya menampilkan siapa yang masuk ya. Nanti pertanyaannya ada di HP kalian. Nanti kalau saya tombol start, berarti nanti kalian bisa lihat kuisnya muncul di HP kalian atau laptop kalian. Baru 3 yang masuk. Kita tunggu yang lain. Caranya di browser kalian tulis join myquizzes.com, kemudian kodenya, game code-nya 520559. Oke, baru 3 orang yang bisa masuk. Yang lainnya coba. Ya udah, kita mulai saja ya. Oke, kita mulai saja. Oke, siap nih. Ya, Mbak Bella, Mbak Rita, Mas Nizar. Oke. Baik. Baik teman-teman, saya rasa cukup untuk pembelajaran hari ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Sudah cukup.